Tidak setiap hari organisasi SCP membuka lokasi baru dan menunjuk direktur lokasi baru, tapi hari ini adalah salah satu dari hari-hari itu. Pekerjaan akan segera dimulai di lokasi 41 dan peneliti senior yang dihormati telah ditunjuk sebagai direktur lokasi baru tersebut. Dia belum diberitahu banyak tentang hal itu, tapi dia tahu beberapa hal dengan pasti. Semacam anomali baru yang sangat mudah berubah ditemukan, sebuah lokasi dibangun di sekitarnya, dan kesetiaannya selama bertahun-tahun kepada organisasi akhirnya terwujud diupah dengan promosi. Saat dia mandi pagi, pikirannya berpacu memikirkan kemungkinan yang mungkin terjadi di babak baru ini. Apakah dia siap menghadapi tantangan potensial? Seberapa berbahayakah anomali baru ini? Apa yang mungkin mengharuskan pembangunan lokasi baru hanya untuk menahannya? Apapun itu, tahun-tahun mengamankan, menangkap, dan melindungi telah mempersiapkannya. Dia telah melihat makhluk aneh, tempat terkutuk, dan benda-benda yang menentang hukum fisika. Apapun yang menunggunya di posisi barunya, dia bisa mengatasinya. Dia membilas sampo dari rambutnya, membiarkan kegugupannya mengalir bersamanya dan mematikan air. Dia keluar dari kamar mandi dan berbalik ke cermin berkabut. Dia menyapukan telapak tangannya ke kaca dan menatap mata bayangannya. Ekspresi seriusnya membuatnya lengah dan dia tidak bisa tidak membiarkan pikirannya mengembara kembali ke orang lain yang memandangnya seperti itu. Dengan mata abu-abu batu itu dulu sekali. Dia dan saudaranya tidak pernah akur. Meskipun mereka memiliki wajah yang sama, rambut yang sama, dan mata yang sama, mereka sangat berbeda. Dia adalah orang yang kacau, orang yang tidak bisa fokus di kelas dan selalu kikuk menjalani hidup seperti banteng di toko porselen. Saudaranya adalah anak emas siswa bintang yang tidak bisa berbuat salah. Ketika anak laki-laki itu pertama besar, dia mencoba keluar dari bayang-bayang saudaranya dan mencoba memenuhi harapan orang tua. Tapi apapun yang dia lakukan, saudaranya bisa melakukan yang lebih baik. Dia masuk ke perguruan tinggi yang bagus, saudaranya masuk ke Harvard. Dia mendapat pekerjaan, saudaranya mendapat pekerjaan yang lebih mengesankan. Dia punya Honda, saudaranya punya Mercedes. Dia jatuh cinta dengan seorang gadis dan saudara laki-lakinya yang menikahinya. Sepertinya dia tidak akan pernah berdiri sendiri, tidak akan pernah menjadi apapun kecuali versi pria sempurna yang lebih rendah. Homunculus kecil buruk yang kebetulan memakai patung pahatan dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Pada malam pernikahan saudaranya, kebencian yang membara akhirnya muncul ke permukaan. Dia mengingat malam itu sedikit demi sedikit, kata-kata kasar, minuman kelima, gelas champagne yang pecah. Saudaranya mengatakan sesuatu yang terlalu jauh, terlalu dalam. Tanpa berpikir, dia mendorongnya sedikit terlalu keras. Dia menyaksikan saudaranya jatuh, menyaksikan kepalanya membentur sudut meja, dan kemudian dia terdiam sunyi. Dia berpikir untuk menyerahkan diri, tapi kemudian pikiran lain terlintas di benaknya. Mengapa merusak dua masa depan sekaligus? Saudaranya telah pergi, tidak ada jalan untuk kembali dari itu. Haruskah dia benar-benar menghabiskan sisa hidupnya di penjara karena kesalahan tragis? Tampaknya tidak adil. Sebaliknya, dia berencana untuk sekali ini dia bersyukur atas kesamaan antara dia dan saudaranya. Tulisan tangan mereka misalnya. Dia memasukkan catatan untuk pengantin baru. Saudara laki-lakinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat menahan tekanan dalam hidupnya lagi. Dia pergi melarikan diri ke Eropa untuk memulai hidup baru dengan nama baru dan meninggalkan semua ikatan lamanya. Kemudian dia mengemas tubuh saudaranya yang sangat mirip dengan dirinya ke dalam sebuah koper. Dia pergi ke hutan, ke tempat mereka pernah tersesat sebagai anak-anak, dan dia menguburnya begitu dalam sehingga tidak ada yang akan menemukannya. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana perasaannya malam itu. Bekerja di hutan yang gelap, menghadapi ingus dan air mata yang tidak menyenangkan. Ujung sekopnya menusuk tanah lagi dan lagi, sampai dia membuat lubang yang cukup besar untuk menyimpan koper yang sekarang menampung tubuh saudaranya yang hancur. Setiap sekop penuh tanah yang ditimbunnya kembali menyembunyikan dosanya terasa lebih berat dari yang terakhir. Apa yang telah dia lakukan? Apa yang sudah dia lakukan? Tapi pada saat perbuatan suram itu selesai, rasionalisasi telah menghaluskan ujung-ujung keras kejahatannya. Ada sejuta alasan mengapa ini baik-baik saja. Ini dibenarkan. Itu adalah kecelakaan, tentu saja, itu sangat jelas. Tapi bukankah saudaranya juga akan mengalaminya karena memamerkan kehidupannya yang sempurna di wajahnya selama bertahun-tahun? Dan siapa potongan daging yang tidak berharga itu sekarang? Timbangan seimbang sekali lagi. Tidak akan ada yang tahu apa yang dia lakukan, tidak seorang pun kecuali dia. Pada saat-saat dimana dia bisa melihat saudaranya di cermin, mengingatkannya akan rasa malu terbesarnya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk melupakannya. Tapi momen itu sudah berlalu. Dia kembali ke masa sekarang, membasuh dengan percikan air dingin di wajahnya. Dia melepaskan kenangan dan bersiap untuk hari itu. Saatnya berangkat kerja. Ketika dia tiba di fasilitas itu, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Ini adalah kastil megah dan mewah. Bahkan jika tahun-tahun tidak terlalu peduli itu, organisasi tidak membangun struktur ini meskipun mereka telah mendirikan toko di dalamnya sekarang. Kenangannya telah membuatnya terlambat dan dia bahkan belum sempat memeriksa dokumennya. Tapi ketika kamu seorang direktur lokasi, apa masalah jika kamu sedikit terlambat? Kamu bosnya, kepalanya. Pesta tidak mulai sampai kamu datang. Memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat dadanya membusung bangga. Dia harus meminta seseorang untuk membantunya.
Dia, seorang bawahan yang bersemangat yang tidak berkeberatan membahas fasilitas baru dan apa yang mereka pelajari di sini. Seperti jarum jam, seorang asisten peneliti muda bergegas menghampirinya, memegang papan klip dan penuh energi. Dia jelas belum lama bekerja di sini. Masih ada cahaya di balik matanya. Dia berpikir pada dirinya sendiri, hal-hal yang kamu lihat di sini akan segera memadamkannya, nak. Asisten peneliti membawanya ke dalam kastil. Isinya dikeluarkan dan diganti dengan teknologi modern. Sebuah tangga batu telah ditukar dengan deretan lift, patung marmer ditukar dengan kamera keamanan dan monitor. Mereka memasuki salah satu lift dan asisten menekan tombol ke lantai sebawah mungkin. Mereka pergi jauh ke dalam perut kastil, ke dalam perut binatang besar. Dengan bunyi ding, pintu terbuka dan mereka melangkah keluar. Udara di bawah sini berbau aneh, pengap dan kusam dengan bau darah kering yang tajam. Di sepanjang dinding, dia bisa melihat deretan sel penjara, 8 diantaranya tepatnya. Semuanya tertutup rapat. Mereka berkarat dan tua. Mereka sudah di sini cukup lama. Organisasi tidak menempatkan ini di sini, tentu saja. Dia menyadari dengan perasaan resah yang tidak bisa dia jelaskan. Sel-sel ini sendiri pastilah anomali di mana dia mesti mengawasi penahanannya. Dia seharusnya membaca file sebelum tiba, seharusnya tidak membiarkan dirinya terganggu. Kemudian dia akan tahu apa yang dia jalani. Jadi disinilah kita. Asisten itu berkicau mengejutkan pria itu. Dia hampir lupa bahwa dia berdiri di sampingnya. Mari saya mulai turnya. Dia tidak akan bertahan lama di sini dengan sikap yang begitu ceria, pikirnya. Tapi dia mengangguk sama saja. Dia berjalan di depannya, mengacu ke papan klip saat dia pergi. Ini adalah sel pertama. Seperti Anda lihat, semuanya saat ini tidak aktif. Namun, kami akan melakukan beberapa tes nanti dan semoga Anda bisa melihatnya beraksi. Ini benar-benar sesuatu. Dia terus berjalan ke sel kedua. Ada banyak aplikasi potensial untuk anomali ini. Begitu kita memahaminya, bisa sangat menjanjikan. Dia hanya setengah mendengarkan saat dia mengikuti di belakangnya. Saat mereka mendekati sel ketiga, asisten itu melirik ke arahnya. Saya sangat berharap dapat bekerja dengan Anda, Pak. Saya telah mendengar cerita hebat. Dia membuka mulutnya untuk menepis pujian, berpura-pura rendah hati demi dia ketika sebuah suara mengejutkannya. Gerinda logam dengan logam, treat pintu yang sudah lama tidak digunakan. Sel ketiga terbuka dengan sendirinya. Asisten membolak-balik catatannya menjadi pucat. Ini tidak seharusnya terjadi. Ini seharusnya tidak terjadi. Dia tergagap, tapi dia hampir tidak mendengar sepatah kata pun. Dia menatap terpaku pada kegelapan yang dalam. Ada suara berderak seperti rantai diseret melintasi lantai batu. Apa yang akan dilepaskan dari penjara ini? Dia menguatkan dirinya, mengingat semua pengalaman mendekati kematian yang dihadapi di masa lalu. Tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk apa yang akhirnya muncul. Sepasang belenggu besi terikat pada rantai panjang keluar dari bayang-bayang menuju ke arahnya. Sebuah belenggu tiba-tiba menjepit masing-masing pergelangan tangannya. Logam dingin itu cukup kencang untuk memotong sirkulasi ke dalam kulitnya. Kemudian kekuatan tak terlihat di ujung lain dari rantai mulai menarik. Dia melawannya, belenggu membawanya saat asisten berteriak minta tolong. Tapi usahanya sia-sia. Apapun yang ingin menariknya lebih dekat, apapun yang mencoba menguncinya, itu jauh lebih kuat daripada yang bisa dia lakukan. Rantai menariknya ke dalam sel dan pintu bergeser menutup di belakangnya dengan bunyi keras. Dia berpikir untuk sesaat bahwa dia bisa melihat saudaranya tertawa. Kemudian dia hilang, hanya menyisakan sel kosong dan asisten yang trauma. Kadang-kadang dosa masa lalu kembali menghantuimu, dan sayangnya untuk pria ini tidak ada undang-undang pembatasan dalam hal SCP-567 atau penjara bawah tanah. Jika nama panggilannya tidak cukup jelas, penjara bawah tanah bukanlah jenis tempat yang kamu ingin untuk dikurung. SCP-567 adalah rangkaian 8 sel yang terletak di bawah lokasi 41 organisasi. Setiap sel memiliki nomor yang ditentukan dari SCP-567-1 hingga SCP-567-8. Sebagian besar waktu, sel-sel tidak aktif dan tidak dapat dibedakan dari sel penjara biasa. Namun ketika seseorang yang salah satu selnya dianggap bersalah atas pelanggaran tertentu, sifat anomali SCP-567 menjadi sangat jelas. Setiap sel menghukum tindakan mengerikan tertentu. SCP-567-1 menargetkan mereka yang telah melakukan pencurian. 2. Menghukum kekerasan seksual. 3 dan 4 menghukum berbagai jenis pembunuhan. 5 menghukum persinahan. 6 dan 7 saya khawatir saya tidak cukup mengerti apa yang dikatakannya. Seseorang tampaknya sengaja menyensor teks dalam file. Adapun SCP-567-8, kesalahan apapun yang dipilihnya untuk dihukum masih belum diketahui, dan itu tidak pernah aktif selama organisasi tahu. Setiap sel lainnya benar-benar kosong, tapi 567-8 berisi satu kursi kayu antik di tengah ruangan dipaku ke lantai. Tujuan kursi ini tidak jelas. Ketika seorang individu yang telah melakukan salah satu tindakan yang disebutkan di atas datang dalam jarak 2,5 meter dari pintu sel yang sesuai, sepasang belenggu akan keluar dari dalam sel, tampaknya muncul entah dari mana. Belenggu ini kemudian akan mengunci di sekitar pergelangan tangan individu dan menyeretnya ke dalam, di mana pada saat itu pintu sel akan tertutup dan terkunci dengan sendirinya dan tahanan serta belenggu akan menghilang. Beberapa peneliti telah membandingkan anomali ini baik dalam fungsi dan metodologinya dengan SCP-1002 atau penghancur dan SCP-2701 atau kurungan soliter murni yang telah saya diskusikan panjang lebar sebelumnya. Sejak organisasi pertama kali menahan SCP-567, hanya 2 tahanan yang pernah muncul kembali setelah diambil. 68
jam setelah dia pertama kali ditempatkan di dalam SCP-567-3 D903912 melarikan diri dan ditemukan roboh di tanah tepat di luar lokasi 41. Dia meninggal hanya beberapa saat setelah muncul kembali sebelum intervensi medis dapat dilakukan. Otopsi menunjukkan luka parah termasuk laserasi, pendarahan internal, dan luka bakar di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Subjek kedua yang pernah kembali adalah D937122 yang ditemukan 157 bulan setelah terkunci di SCP-567-6. Terlepas dari cederanya termasuk trauma kepala, jari yang hilang, dan bekas luka bakar yang sama di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, subjek ini memiliki lebih banyak energi dan berusaha menyerang anggota organisasi yang menemukannya. Dia ditundukkan oleh beberapa penjaga, ditahan dan ditugasi oleh agen yang tidak disebutkan namanya. Untungnya, log audio wawancara disertakan dalam file memberi kita gambaran tentang apa yang terjadi. "Tolong sebutkan namamu." Agen memulai. D937122 tidak menanggapi. "Tolong sebutkan namamu." Dia mengulangi sekali lagi, tidak ada respon. Agen menghela nafas berat dan mengubah taktik. "Dengar, saya minta maaf dan saya ingin membantu Anda, tapi kami tidak dapat memberikan perawatan medis kepada Anda kecuali Anda bekerja sama dengan kami. Jadi tolong sebutkan nama Anda untuk dicatat." Akhirnya, tingkat D merespon dengan ledakan yang intens. "Namaku? Kami ingin tahu namaku. Persetan dengan namaku. Tidak ada nama, tidak ada apa-apa. Tapi ada. Aku lolos. Aku melepaskan logamnya. Tidak satu benda." Dan di sini audionya rusak ke titik di mana saya tidak bisa mengerti apa yang dikatakan. Setelah gangguan hilang, D937122 terdengar berteriak, "Saya harus bebas. Lepaskan saya." Perkelahian terjadi saat dia berusaha melarikan diri dari tahanan. Agen itu kemudian menjawab dalam upaya untuk menenangkan tingkat D. "Saya minta maaf, tapi sekarang kami memiliki kesempatan untuk..." "Persetan dengan kesempatanmu. Tidak ada kesempatan. Yang ada hanya pelarian. Kamu menyebutku monster. Mungkin aku salah satunya, tapi mimpi buruk mereka." Dia sempat bergumam tak jelas sebelum kembali berbicara normal. "Dibandingkan dengan kejahatan mereka, aku tidak melakukan apa-apa. Tidak ada sama sekali. Aku tidak melakukan kesalahan. Tidak ada." Pada titik ini, tingkat D menjadi tidak dapat diajak bicara, semua ucapan yang koheren larut menjadi isak tangis. Agen berusaha menenangkannya, tapi dia tetap histeris. Setelah beberapa saat terisak-isak, tingkat D mulai kaget, seolah-olah dia mengalami kesulitan bernafas. Dia mencengkram dadanya dan mulai mengalami serangan jantung. Agen berusaha untuk memberikan CPR, tapi tidak berhasil, dan setelah beberapa menit dia meninggal. Otopsi diperintahkan setelah wawancara yang mengungkapkan penyebab jelas kematiannya. Tubuhnya ditutupi dengan tusukan kecil dan laporan toksikologi mengungkap racun yang tidak diketahui dalam aliran darahnya. Meskipun hanya 2 orang yang pernah muncul dari SCP-567, mereka bukan satu-satunya makhluk hidup organik yang keluar dari sel di bawah tanah. Seringkali pintu sel akan terbuka dan entitas akan muncul. Makhluk-makhluk ini diberi sebutan SCP-567-9 dan mereka selalu agresif. Mereka biasanya tidak cocok dengan deskripsi hewan yang ada, malah tampak seperti makhluk yang belum ditemukan. Setelah makhluk SCP-567-9 lolos dari selnya, itu akan berusaha meninggalkan ruang bawah tanah dan menyerang apapun yang menghalangi jalannya. Contoh pertama SCP-567-9 yang diamati oleh organisasi adalah makhluk berkaki 4 panjangnya sekitar 2 meter. Itu berjalan dengan 4 kaki tapi memiliki tangan seperti manusia di kaki depannya, lengkap dengan ibu jari yang berlawanan dan mobilitas yang cukup canggih untuk mengoperasikan mesin. Itu sangat cerdas dan menggunakan kecerdasan ini untuk mengalahkan 14 operator organisasi sebelum ditahan. Detail SCP-567-9-2 telah dicoret dari dokumentasi resmi manapun. Satu-satunya hal yang dapat saya duga dari file tersebut adalah bahwa 9 anggota terbunuh setelah itu muncul, dan salah satu agen yang membantu menahannya meminta dan menerima konseling psikologis atas apa yang dia alami selama proses tersebut. Jadi apapun yang dia temui itu bukan sesuatu yang baik. Selama putaran pengujian rutin dengan SCP-567-4, saat pintu sel terbuka, makhluk SCP-567-9 muncul menyerang dan membunuh peneliti yang memimpin pengujian. Entitas itu tidak ditahan, tapi setelah 7 korban dibujuk kembali ke sel aslinya. Pada titik ini, sel itu memasang belenggunya dan makhluk itu ditarik kembali ke dalam. Hal terbaru dari SCP-567-9 muncul ketika pintu ke SCP-567-7 terbuka dan tertutup secara spontan. Ini terlihat di rekaman CCTV, tapi tidak ada petugas keamanan yang memantau video yang bisa melihat apapun yang keluar dari sel. 2 minggu kemudian, agen yang ditugaskan ke penjara bawah tanah ditemukan tewas di rumahnya, masih di tempat tidur. Keadaan kematiannya hampir identik dengan yang dikaitkan dengan SCP-966, spesies makhluk mengerikan yang dikenal sebagai pembunuh tidur yang telah saya diskusikan di channel ini sebelumnya. Ketika entitas yang melarikan diri ditemukan di lokasi 41, itu ditemukan menyerupai contoh SCP-966 dengan hanya beberapa variasi. Itu berhasil ditahan dan kamera keamanan di tempat ditingkatkan untuk bersiap dengan anomali seperti itu di masa depan. Meskipun banyak hal spesifik yang hilang dari file tersebut termasuk penampakan yang tepat dari makhluk yang muncul dari sel, saya menyimpulkan satu hal. Dimanapun SCP-567 membawa,
yang dianggap bersalah, itu adalah penjara bagi monster dari semua spesies. Manusia bukan satu-satunya yang ingin dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka. Saat saya membaca tentang penjara bawah tanah dan berbagai tes yang melibatkannya, sebuah pertanyaan yang agak tidak wajar muncul di benak saya. Apa yang akan terjadi pada subjek tes yang bersalah atas lebih dari satu kejahatan? Sel mana yang akan mengklaim mereka? Nah, untungnya, untuk rasa ingin tahu saya dan tidak beruntung untuk satu tingkat D mengetahuinya, D834200 digunakan sebagai subjek uji manusia selama studi awal SCP-567. Dia ditempatkan di depan SCP-567-6 dan 7. Hampir seketika, sel-sel bergerak terbuka dan belenggu ditembakkan untuk menangkapnya. Pergelangan tangan dan pergelangan kaki kirinya dijerat oleh sel 6 dan kanannya dicepit oleh sel 7. Kemudian dia ditarik ke dalam kedua sel tersebut. Ya, sebagian dari dirinya setidaknya. Bagaimana cara terbaik menjelaskan nasibnya tanpa menyebabkan kengerian? Pernahkah kamu memegang tulang leher di tanganmu saat makan malam keluarga, sementara saudara atau sepupumu memegang sisi yang lain dan kamu berdua menariknya sampai patah? Mirip itu. Lokasi 41 organisasi SCP telah didirikan di kastil terbengkalai yang menahan SCP-567 untuk mencegah warga sipil memasukinya. Pintu masuk ke penjara bawah tanah disegel setiap saat dan pintu ke setiap sel dipantau melalui CCTV. Jika ada pintu yang dibuka tanpa izin, gugus tugas Delta 9, juga dikenal sebagai Hex, akan dikerahkan untuk menahan makhluk SCP-567-9 yang dihasilkan. Jika karena alasan apapun tidak dapat ditahan, gugus tugas diizinkan untuk mematikan. Untuk mencegah hilangnya anggota yang tidak perlu, semua pelamar yang bergabung dengan gugus tugas Delta 9 harus memiliki catatan kriminal yang bersih, tidak pernah melakukan kejahatan sama sekali, bahkan atas perintah organisasi, memiliki dedikasi yang kuat terhadap hukum dan menunjukkan kesetiaan pada kontrak sosial dan perasaan orang lain. Sebuah kompas moral yang kuat dianggap sebagai kualifikasi penting untuk bekerja di dekat SCP-567. Jangan sampai mereka hanya menjadi satu korban lagi yang ditambahkan ke daftar panjang orang menyesal yang disiksa. Organisasi telah menemui banyak anomali selama bertahun-tahun yang dapat menimbulkan bahaya bagi organisasi itu sendiri. SCP-567 tidak terkecuali. Tak terhitung jumlah operator organisasi telah melakukan tindakan mengerikan demi kebaikan yang lebih besar. Mereka telah berbohong, mencuri, dan bahkan membunuh untuk melindungi dan menyimpan rahasia yang terkunci dalam arsip dan di balik tembok yang dijaga ketat. Banyak kehati-hatian harus digunakan ketika berhadapan dengan penjara bawah tanah. Tidak peduli seberapa dibenarkan seseorang berpikir tentang dosa masa lalu mereka. Lagi pula tidak ada kesempatan untuk mengaku tidak bersalah ketika penjara yang berencana menahanmu juga adalah hakim, juri, dan algojo. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-2128, tempat pembohong, untuk menghasil hukuman supernatural lainnya, dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.